Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu dan bapak-bapak semua dan teman-teman dari anakku dan dari Behavior Changes. Rasanya hari ini kita akan membahas masalah yang jadi perhatian buat semua ibu-ibu yang mempunyai anak dengan masalah sedikit atau masalah banyak. Jadi pertanyaan yang selalu ditanyakan, apakah kalau anak disekolahkan semua masalah jadi beres? Ya, itu kemarin udah kita jawab sedikit-sedikit bahwa sebaiknya anaknya diterapi dulu lah. Istilah saya sih ringkasnya sampai dia bisa bicara sedikit-sedikit, sampai dia bisa berinteraksi sedikit-sedikit, dan perilakunya cukup baik, tidak mengganggu orang, itu dia bisa sekolah. Nomor 2 masalahnya, kalau anak sudah diterapi, sudah 4 tahun, 5 tahun, dia masuk sekolah kemana? Ya, kita di anakku punya sekolah, sebetulnya sekolah ini sekolah transisi yang kita sebut, jadi persiapan anak-anak yang sudah diterapi untuk masuk ke sekolah. Kemudian pertanyaan berikutnya, masuk sekolah yang mana? Sekolah biasa, sekolah inklusi, atau sekolah khusus. Nah, masing-masing ini ada kriterianya tentunya ya. Tapi yang paling saya susah apabila IQ anak ini ternyata tidak mencapai 70. Biasanya anak manapun, bukan anak ASD, apabila IQ-nya kurang dari 70, walaupun ada kriteria lain ya sekarang untuk menetapkan IQ, itu dia harus sekolah luar biasa. Nah, hari ini Ibu Ruri akan menjelaskan nih, apabila target kita memasukkan anak ke sekolah inklusi atau sekolah biasa, inklusi itu sekolah biasa lah, apa yang harus dipersiapkan sehingga tidak terjadi kegagalan waktu masuk sekolah. Karena orang tua itu kalau anaknya diterima masuk sekolah, kemudian setelah setahun diminta keluar karena suatu hal, itu udah dunia runtuh lah rasanya ya. Anak nggak bisa sekolah, disuruh pindah atau disuruh keluar gitu. Nah, jangan sampai terjadi hal-hal begini. Lebih baik kita persiapkan dari awal ya. Hari ini acara akan dibawakan oleh Ibu Ruri yang kita sudah kenal dan nanti dipandu oleh Ibu Sari. Ya, jadi saya rasa yang hadir di sini nih semua punya anak yang mau masuk sekolah nih atau mempunyai problem di sekolah gitu. Ya, jadi silakan siap-siap aja bertanya, nanti chat aja dituliskan nanti pertanyaannya ya. Baik, terima kasih. Ibu Ruri silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih Prof atas kesempatannya. Jadi hari ini saya ingin bercerita atau sharing lah ya. Jadi hari ini saya ingin bercerita sharing tentang apa sih sebetulnya harus disiapkan oleh orang tua dalam menghadapi sekolah. Di sekolah apa yang cocok buat anak gitu ya. Saya pribadi adalah orang tua ABK, jadi saya tahu betapa sulitnya mengambil keputusan ini dan betapa ini menguras jiwa raga dan juga kantong. Jadi bagaimanapun apapun yang tujuan kita adalah bagaimana supaya anak mengambil manfaat yang penuh dari sekolah gitu ya. Jadi saya akan sharing sedikit pengalaman dan juga apa sih yang harus disiapkan dari anak ya dalam presentasi berikut ini. Ya. Jadi sebetulnya ABK bersekolah itu bagaimana supaya bisa bermanfaat tetapi tidak menjadi bumerang gitu ya buat kita, bahwa jangan-jangan seperti tadi Prof sempat sampaikan, jangan-jangan baru 1 tahun disuruh keluar, atau barangkali belum baru masuk seminggu 2 minggu atau nggak nyampe sebulan pun guru udah komplain gitu ya. Jadi apa sih yang harus kita persiapkan? Nah mungkin ini presentasi hari ini agak sedikit memberikan gambaran sebetulnya apa yang dilakukan sekolah dan apa yang harus kita persiapkan supaya kita sebagai orang tua memiliki ekspektasi yang
cukup gitu ya, yang paham bahwa sekolah itu apa sih sebetulnya anak ABK khususnya anak-anak kita ini gitu ya. Jadi kendalanya bulan-bulan gini saya juga udah menerima banyak sekali pertanyaan gitu ya di dalam di member saya bahwa ini saya harus ngapain nih karena kita harus mempersiapkan untuk tahun depan. Walaupun rada-rada belum pasti juga sih ya karena situasi COVID, tetapi kan pendaftaran tuh dimulai sekarang, malah udah banyak yang mulai tes gitu. Ini anak saya bagusnya kemana gitu ya. Jadi apakah perlu sekolah ataukah dia fokus terapi dulu gitu sampai dia siap. Nah, apakah itu yang harus kita perhatikan ya? Kita pengennya ABK bersekolah dengan bahagia gitu ya, happy, ceria, kayak anak cewek ini senyum, mendapatkan manfaat, teman-teman juga senang, guru juga tahu bahwa anak ini juga dapat belajar dengan baik. Yang kita nggak mau ya dalam sekolah, ya anaknya ya itu tadi sampai diseret-seret ke sekolah atau malah masuk kelas nggak mau atau dia terlalu banyak masalah sensori gitu ya, jadi banyak menutup kepala, menutup telinganya atau malah di situ yang justru berbahaya kadang-kadang. Kalau yang ngamuk sekalian, yang nutup kuping sekalian, ketahuan gitu dia bermasalah dan akhirnya diambil tindakan oleh guru atau orang tua. Tetapi sebetulnya yang agak mengkhawatirkan kalau saya ada anak yang diam-diam, anak yang nggak ganggu temennya. Tetapi apakah dia sekolah itu bermanfaat buat dia, itu pertanyaannya gitu ya. Jadi apalagi kalau anaknya, banyak anak autisme adalah anak yang suka dengan sesuatu, yang kadang-kadang sesuatunya itu bentuknya akademik ya. Jadi kayak misalnya senang dengan puzzle, senang dengan buku ya. Waktu di sekolah memang kelihatannya ya biasa-biasa aja, happy-happy aja karena dia begitu dikasih buku dia anteng, begitu dikasih puzzle dia mengerjakan. Tetapi apakah anak ini bermanfaat buat dia bersekolah? Belum tentu gitu. Kalau ditanya ke gurunya, seringnya guru bilang anaknya nggak apa-apa, anaknya nggak nangis, nggak ganggu teman, dia juga misalnya melakukan hal-hal yang seperti bersifat akademik. Tetapi apakah dia mengambil manfaat gitu di dalam bersekolah di situ? Nah, bingung juga kan kalau cuma di pojokan dia baca buku, padahal tujuan kita bersekolah supaya anaknya bersosialisasi gitu. Dan tujuan ini nggak tercapai gitu ya, karena dia asik sendiri. Nah, ini juga harus hati-hati dan hal-hal yang mungkin harus menjadi pemikiran guru dan juga orang tua gitu ya. Jadi sebetulnya masalah sekolah ini banyaklah yang harus dipikirkan sebelumnya. Jadi selama ini kita tahu ya sering mitos bersekolah gitu ya. Sekolahin aja, nanti juga anak bicara sendiri atau behavior anak membaik dengan sendirinya. Jadi misalnya anak si A bersekolah gitu ya, 3 bulan terus lancar bicara, ngomong, biasa ibu-ibu pada suka ngobrol kan, oh si itu tuh di sekolah kan di TK ini tadinya dia sering nangis, problem behavior, tapi sekarang dia nurut gitu. Apa iya benar gitu kalau kita punya anak ABK, kita ya udah sekolahin aja, nanti juga dia ngomong gitu ya. Jawabannya adalah mungkin iya buat anak tipikal yang kurang stimulasi. Ya kebetulan anak tipikal di rumah mungkin anak pertama gitu ya. Terus kemudian apalagi suasana COVID ya, dia nggak bisa jalan-jalan keluar, banyak di rumah. Ya barangkali dia memang kurang stimulasi sehingga berbicaranya terlambat. Tetapi untuk anak ABK, apakah sedemikian sederhananya sekolahin aja terus dia jadi pintar sendiri gitu? Mohon maaf, sayangnya tidak gitu ya. Jadi sayangnya kita harus melihat hal-hal basic ya, hal-hal dasar yang memang harus anak punyai ya, ABK utamanya, supaya dia bisa berhasil di sekolah. Mungkin tidak sempurna, belum, nggak apa-apa, bisa dibantu dengan shadow teacher, tetapi paling tidak dia punya selevel apa yang memang cukup gitu, sesuai umurnya atau sesuai dengan kelas yang dia masukin, supaya dia bisa mengambil manfaat penuh dari bersekolah. Jadi kita akan kembali ke pertanyaan sederhana sebetulnya. Apa syarat nih untuk anak bisa bersekolah? Ya. Yang pertama adalah yang udah pasti adalah minim problem behavior. Jadi kalau problem behavior namanya anak-anak pasti ada ya, semua anak tipikal aja masih suka nangis kelas 1 SD gitu ya. Jadi ya kalau nangis atau hal-hal yang berlaku umum problem behavior saya rasa itu wajar namanya anak-anak. Tetapi problem behavior yang sangat-sangat mengganggu seperti tantrum yang berlebihan, jerit-jerit, agresi, menyerang orang, maksudnya yang rusak barang, gigit, ini tentu akan sulit membuat anak untuk bersekolah gitu ya. Jadi dan biasanya kalau terjadi hal seperti ini di dalam kelas, ya namanya di kelas itu situasi beramai-ramai ya, maksudnya belajar bersama-sama. Sekolah tipikal umum
tergantung mungkin ya sekolahnya, tapi sekarang berkisar antara 20 sampai 30 anak, atau mungkin ada ya kalau masih kecil TK mungkin 15 atau 10 gitu ya, tetapi belajarnya bersama-sama. Jadi kebayang kalau anak ibu atau bapak melakukan tantrum, otomatis dia mau nggak mau harus ditarik ya supaya tidak mengganggu jalannya kelas. Tetapi ya kalau dia ada tarik, akhirnya dia belajar. Kebalik kita belajar ke fungsi behavior ya. Tujuan dia tercapai, dia jerit-jerit karena ingin nggak mau di kelas, dia mau keluar, akhirnya ditarik. Nah akhirnya menjadi suatu siklus yang anaknya setiap masuk kelas jerit, dia tahu dia akan asik bisa ditarik keluar, terus akhirnya dia main. Nah seperti ini kan tentu kurang bagus gitu ya. Jadi paling nggak dia harus memiliki perubahan behavior yang minim untuk dia bisa tinggal di dalam kelas dan mengambil manfaat gitu. Kalau nggak, itu kebanyakan ditarik keluar gitu sama gurunya, kira-kira gitu ya. Kemudian yang kedua adalah penting sekali dia juga memahami intentional control. Ya artinya anak kalau anak terbiasa melakukan maunya sendiri, sulit terintegrasi di sekolah. Ya, padahal namanya di sekolah itu ada tugas ya yang harus dia kerjakan ya. Jadi akhirnya apa? Kalau kita sebagai orang tua atau sebagai terapis yang menangani anak aja tidak bisa memiliki intentional control pada anak suka-suka dia lah ibaratnya. Bagaimana guru di sekolah bisa menghandle anak ini gitu ya. Jadi akhirnya dia terbiasa suka-suka ya. Jadi susah juga gitu. Jadi ini kita harus tahu bahwa anak harus tahu bahwa kalau diperintah dikerjakan gitu ya. Jadi ini juga menjadi kendala kalau memang dia tidak memiliki kemampuan ini. Kemudian yang berikutnya adalah kemampuan imitasi. Jadi sebetulnya apa sih yang kita harapkan di sekolah gitu ya? Kita ingin anak mengikuti temannya. Jadi seperti kenapa sih disekolahin anak-anak yang tipikal tetapi mungkin kurang stimulasi? Karena dari situ dia melihat, dia imitasi temannya. Oh temannya minta barang kayak gini. Oh temannya ini kalau main kayak gini gitu ya. Kalau berbicara seperti ini gitu. Jadi itu yang ingin kita harapkan, dia imitasi karena anak belajar dari imitasi. Nah, kalau anak belum memiliki kemampuan imitasi, banyak seperti anak-anak kita gitu ya, tentu susah dia melihat belajar langsung dari lingkungan gitu ya. Jadi barangkali perlu diprom, betul, karena imitasi di dalam ruang terapi dan imitasi di kelas tentu berbeda tingkat kesulitannya, tetapi paling enggak dia punya, supaya dia paling nggak ada gitu kemampuan itu, bahwa temennya begini saya ikut, temennya begini saya ikut, bu guru nyuruh begini saya ikut gitu. Ini paling tidak ada. Kalau nggak ada ya susah dia bisa mengambil manfaat dari sekolah. Kemudian yang berikutnya adalah anak ini juga bisa mengikuti perintah. Walaupun misal dalam arti kata perintahnya belum rumit-rumit ya, mungkin masih sederhana, tetapi paling tidak bisa. Karena di sekolah itu kan arahan gurunya ya dia harus ngikutin semua perintahnya gitu kan, harus nurut lah ibaratnya gitu kan. Sementara kalau anak kita di rumah aja orang tua ya khusus memberikan perintah kepada anak ya, one-on-one satu-satu, orang tua cuma bilang perintah sederhana, anak aja belum bisa mengerjakan. Bagaimana kita mengharapkan guru memberikan perintah terus anak mengerjakan? Apalagi kalau di situasi di dalam kelas, tentu guru ngomongnya ke semua anak di kelas gitu. Kalaupun misalnya dibagi dalam grup-grup kecil, paling nggak dia memberikan perintah 1 buat 3, 4 anak gitu, atau 5 anak kalau yang dibagi-bagi lagi ya grup di dalam kelas. Nah, bersama satu orang aja, satu-satu aja kadang-kadang masih belum dia mau ikut. Bagaimana situasi satu guru memberikan perintah yang sama kepada 5 anak atau bahkan lebih kalau di kelas yang besar, itu anak bisa nurut gitu. Jadi kita bayangkan bahwa ya kira-kira anak kita udah bisa belum mengerjakan ini. Ya, kemudian yang berikutnya adalah kemandirian. Ya, memiliki kemandirian untuk kegiatan-kegiatan sederhana. Walaupun ini sederhana, tapi terus terang sulit. Seringnya tuh sulit untuk diajarkan ke ABK. Jadi karena banyak fokus, apalagi di sekolah, banyak sekali sensori yang berlebihan dari sekolah, dari temennya, yang teriak-teriak, yang jerit, yang ngomong, ya. Sensori itu banyak sekali luar biasa, dan itu menyebabkan anak sulit fokus, orang tua lupa itu. Orang tua seringnya ingat kalau yang namanya pelajaran, namanya sekolah adalah belajar. Belajar itu ABC 1, 2, 3 gitu ya, bukan hal-hal yang sebetulnya
lebih memang harus diajarkan dari awal dan jangan sampai terlewat karena ini penting banget untuk kemandirian mereka sehari-hari gitu. Jadi di sekolah tuh ngapain sih? Di sekolah itu anak harus bisa kemudian toilet juga, semua anak pengen toilet bisa pamit, bisa minta saya mau ke toilet sama bu gurunya, terus dia pergi sendiri, semua cebok sendiri. Dan ini kadang-kadang, bukan kadang-kadang, seringnya sulit. Soalnya saya juga pengalaman, maksudnya menghadapi anak saya sendiri, saya ngelihat memang kayak melatih seperti yang cuci tangan, ke toilet, rutinitas yang harus dia lakukan dan dia harus bisa melakukannya sendiri, itu sulit sekali gitu. Dulu anak saya pernah sempat sekolah di sekolah transisi, seperti yang Prof sempat gambarkan di klinik anakku punya. Jadi kebetulan di sekolah itu di Dubai, kita bisa ngelihat ke dalam, tapi dalam nggak bisa ngelihat keluar. Jadi ada satu tempat ruangan di mana saya sebagai orang tua tuh boleh di situ nungguin gitu ya. Mau jam berapa aja silakan, tetapi kita bisa lihat dalam nggak bisa lihat keluar. Gitu ya. Anak saya coba suruh cuci tangan aja, susah banget. Itu dia masih di kelas transisi ya. Jadi kan memang belum ke sekolah benar-benar sekolah umum. Kan setelah mengerjakan sesuatu atau mau makan, dia harus cuci tangan. Itu cuci tangan aja, dia buka keran, terus dia lihat temennya kan pada ngantri kan, koprok bubble sabun gini dimainin gitu, nggak bisa dia fokus. Saya aja ngeliatnya di luar gemes banget. Padahal di rumah dia udah agak lumayan, tapi begitu sampai sekolah banyak sekali distraksi ya, akhirnya jadi ternyata sulit gitu buat dia. Jadi ya ini juga yang harus kita latih terus gitu ya. Termasuk juga menyiapkan semuanya itu, habis dia makan, dia rapiin, dia masukin ke backpacknya, ke tasnya dan sebagainya. Dan ini enggak kelihatan sederhana, tapi sulit membuat mereka benar-benar mandiri. Kadang-kadang masih kita perlu prom gitu, tetapi rasanya tidak ada sekolah yang mau terima kalau anaknya belum toilet training. Ya, jadi bukan masalah dia bisa baca, dia bisa ABC, dia 1, 2, 3, tetapi benar-benar yang kemandirian inilah yang harus benar-benar diperhatikan gitu. Ya, kemudian yang berikutnya adalah minimal ya, memiliki kemampuan bermain dan bermain sosial. Jadi saya bilang minimal, nggak harus banyak banget kemampuan bermain dan sosialnya, tetapi paling nggak dia udah ada interest-nya, udah ada tertarikannya untuk oke, ini main, saya walaupun mungkin dia belum bisa main yang terlalu komunikasi dengan temannya, paling nggak dia udah bisa lari-lari, temannya ke sana dia lari, temannya dari sini dia lari gitu. Dia udah mulai merasa bagian dari lingkungan walaupun belum 100% dia benar-benar terlibat gitu ya, karena mungkin bahasanya masih terbatas, ketertarikan juga masih terbatas gitu, tapi paling nggak udah ada nih keinginan dia untuk seperti itu ya. Jadi begitu distimulasi oleh gurunya, dikasih prom atau teman-teman yang ngajakin, dia udah tertarik untuk ngikut gitu loh. Jadi ya ini yang harus sedikit, walaupun minimal. Saya nggak bilang banyak, justru kita belajar sosialisasi dan bermain banyaknya dari sekolah gitu kan, salah satu tujuan kita gitu dia disekolahkan. Tapi paling nggak dia udah ada sedikit keinginan seperti itu. Nah, yang paling penting juga adalah kemampuan PN. Jadi kemampuan anak meminta barang atau mengungkapkan apa yang diinginkan. Ya, dengan bahasa sederhana tidak masalah, tetapi dia bisa ngomongnya. Ya, karena biasanya kenapa sih anak memiliki masalah perilaku gitu ya di mana-mana gitu? Karena dia tidak bisa menyampaikan atau tidak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi takutnya dia pengen sesuatu, dia nggak bisa ngomong, akhirnya timbul problem behavior di kelas. Yang tentu kita ya nggak mau hal ini terjadi gitu ya. Kita maunya ya minimal anak happy, kelas happy, teman-teman happy, guru happy. Jadi ya ini yang harus anaknya tuh udah bisa mungkin ya berbicara untuk bilang apa yang dia mau gitu. Walaupun dengan cara yang sederhana ya, misalnya cuma 1 kata, 2 kata, nggak harus kalimat, enggak, tergantung dia kelasnya ada di mana. Tapi paling nggak kemampuan itu udah ada gitu ya. Kemudian yang berikutnya bahasanya juga udah mulai agak cukup loh gitu ya, namanya kita bersekolah walaupun masih belum sama seperti teman-temannya sebaya tidak masalah, tetapi paling nggak dia udah mulai paham nih bagaimana dia minta mennya, bagaimana tag-nya dia melabel suatu benda, bagaimana dia mengikut suara, bagaimana dia menjawab pertanyaan intraverbal yang barangkali masih sederhana, tidak apa-apa, tetapi udah mulai ada. Karena kan kita pengen ini seperti ya kita kayak bunga ya udah ada kuncupnya, tinggal blossom gitu ya, tinggal dia mekar di tempat yang tepat gitu ya, di sekolah inilah gitu, di mana ada interaksi sosial, dia dengan temannya, dia dengan guru, dia dengan lingkungan alami. Karena kalau di rumah saja, di ruang terapi itu kan kita setting semua ya, kita bikin supaya anak ini menjawab pertanyaan
kita bikin dan anak terbiasa dengan lingkungan yang memang kecil itu. Nah, di sekolah kita pengennya dia lebih luas lagi menghadapi berkembang gitu kan. Tetapi paling nggak dia udah ada kuncupnya nih, ya. Jadi kira-kira begitu. Ya. Kalau pengen tahu yang tag, men, dan intraverbal bisa kita lihat di VB-Map ya, yang paling sesederhananya. Sebetulnya di VB-Map sendiri untuk kesiapan anak bersekolah ada assessment-nya gitu ya. Ada namanya transition assessment yang akan mengakses kesiapan anak bersekolah gitu ya. Nanti ada sedikit penjelasannya. Kemudian yang berikutnya adalah anak bisa mengikuti rutinitas. Ya, jadi namanya sekolah setiap hari ada rutinitas. Tetapi lagi nih ya, rutinitas itu kadang-kadang kan berubah namanya di sekolah ya. Tiba-tiba misalnya gurunya nggak masuk, ya guru olahraga misalnya nggak masuk karena sakit, kebetulan hari itu nggak ada penggantinya, akhirnya diganti. Nah kalau anak ini tidak terbiasa mengikuti perubahan yang benar-benar rigid, oh pagi harus ini, habis itu ini gitu, tiba-tiba ada perubahan seperti itu, yang banyak beberapa anak autisme bisa jadi memiliki kekakuan ini, jangan-jangan dia jadi tantrum gitu ya, bahwa padahal karena pelajaran olahraga adalah pelajaran kesukaannya dia, hari ini dibatalkan gitu kan, akhirnya dia ngamuk dan sebagainya. Jadi dia bisa mengikuti rutinitas tetapi juga fleksibel, bahwa kalau ada perubahan saya mah oke-oke aja ikut gitu loh, jadi tidak ada masalah gitu ya, kira begitu. Karena dinamis, di sekolah itu kan dinamis. Kemudian yang berikutnya nunggu, kemampuan menunggu. Nah ini yang kadang-kadang kalau anak ini terbiasa, ya memang situasinya masih dalam situasi ya terapi sendiri, tentu kita juga harus mengembangkan kemampuan menunggu, bahwa kalau kamu pengen sesuatu, nggak harus dapat dengan cepat gitu loh. Jadi apalagi di sekolah nih ya, di sekolah kadang dia harus nunggu, bukan kadang, emang harus ya, dia nunggu berbagi sama temennya, giliran temennya dulu, giliran dia nanti, dia harus tunggu untuk mendapatkan apa yang diinginkan, 5 menit, 10 menit. Kadang-kadang dia pun harus nunggu nanti di pelajaran berikutnya gitu. Atau mungkin anaknya begitu datang, duduk 5 menit, tiba-tiba dia pengen di playground. Lah, kalau di playground kan nanti jam istirahat yang mungkin baru terjadi 1,5 jam kemudian. Nah, bisa nggak anak ini menunggu? Setiap guru bilang, dia bilang aku mau playground gitu kan, aku mau main. Gurunya bilang nanti di jam pelajaran istirahat gitu. Nah, anak ini udah bisa nunggu belum seperti itu. Jadi ini penting ya. Kalau enggak ya itulah terjadilah problem behavior yang mungkin agak takutnya kurang terkontrol gitu ya. Kalau anaknya masih memiliki problem behavior yang cukup lumayan. Kemudian yang berikutnya adalah minimal masalah sensori dan stimming. Jadi stimming ini sebetulnya memang tidak disarankan benar-benar dihilangkan, karena itu adalah salah satu cara mereka meregulasi diri ya untuk anak autisme. Kalau Prof bilang istilahnya ada yang dosa dan nggak dosa. Ya, jadi kalau dosa ya itulah yang kita tanganin, yang nggak dosa ya udah biarin aja gitu ya. Tetapi tetap ada hal-hal atau aturan yang memang dia barangkali harus menahan stimmingnya. Jadi contohnya ya, kalau dia misalnya humming, ya banyak anak-anak kita kan suka bersuara tuh humming ya, yang gitu. Bisa nggak kita bilang kita ajak atau kita kondisikan anak bahwa kamu boleh humming seperti itu, tapi nanti jam istirahat dia main di playground ya, terserah dia mau ngapain, dia membebaskan seluruh masalah sensori dia gitu ya. Bisa nggak gitu dia menahan humming ini dan cuma melakukannya pada saat istirahat? Atau mungkin beberapa anak kita lakukan pengaturan, jadi kita memahami bahwa anak ini ABK, jadi anak ini memang cuma bisa misalnya fokus setiap 20 menit, dia harus kayak sensori dia udah overloaded, ya udah penuh sekali. Ya bayangin ya kalau namanya di sekolah ya. Saya sendiri aja kadang-kali, barangkali kalau saya jadi guru TK, kepala saya pening. Karena kan ada misalnya 20 anak, 25 anak ya semuanya ngomong, gitu ya, jadinya aduh kupingnya ini anak-anak ABK yang sangat sensitif terhadap sensori, barangkali overloaded ya, barangkali dia nggak kuat sampai nunggu misalnya setiap istirahat 1,5 jam lagi gitu, barangkali dia perlu ada jeda di setiap setelah 25 menit, barangkali ya, ini pengaturan masing-masing anak ya, yang dikoordinasikan dengan terapisnya. Nah memang perlu, tetapi dia bisa memintanya dengan baik. Atau seperti tadi dia nggak bisa nahan stimmingnya, tapi setiap 25 menit oke lah dia misalnya keluar untuk menurunkan overloaded sistem sensorinya, tetapi
dia bisa minta dengan baik tanpa problem behavior, bahwa saya perlu istirahat 5 menit, dia boleh dikeluar jalan-jalan sebentar, terus dia balik lagi. Nah, ini adalah salah satu pengaturan yang bisa dilakukan jika anak memiliki masalah ini, gitu ya. Tetapi tentu masalah ini kan minimal, ya, bukan yang anak memang sepanjang hari dia streaming terus, gitu ya. Gimana caranya anak yang sepanjang hari streaming terus atau sensorinya masih benar-benar sensitif bisa bersekolah yang situasi sekolah tentu luar biasa ributnya atau sensori dari segi auditori begitu, dari segi mata juga, wah di kelas apalagi di kelas-kelas TK gitu ya kan benar-benar banyak sekali warna-warna atau mungkin ada lampu yang membangkitkan yang membuat sistem sensori mereka kepenuhan gitu ya. Inilah yang harus kita lihat. Nah, kemudian lagi belajar dalam kelompok ya. Dia memiliki kemampuan belajar dalam kelompok walaupun barangkali kelompoknya kelompok kecil-kecil dan barangkali juga dibantu sama shadow, tetapi atau guru pendamping, tapi tetap ada hal yang paling nggak minim dia bisa lakukan gitu. Jadi kalau misalnya anak ini di dalam suasana terapi one-on-one, terapi satu-satu, terapi satu anak aja, masih banyak prompt, masih banyak reinforcer, bagaimana caranya dia bisa belajar dalam lingkungan yang lebih besar gitu. Sementara lingkungan besar itu banyak sekali distraksi yang tadi seperti udah masalah sensori ya. Kemudian juga banyak sekali yang perintah juga di dalam grup gitu ya. Dan belajar juga harus rame-rame gitu. Jadi gimana dia bisa fokus mengerjakan satu tugas sementara temannya lain juga mungkin melakukan hal yang lain gitu kan. Jadi dia bisa nggak dia paling tidak dalam grup kecil ya itu dia bisa memiliki kemampuan belajar yang mandiri gitu, dia ngerjain sendiri nggak terdistraksi temennya lagi ngapain gitu, barangkali temennya nanya dia ikut lihat, terus temennya ngapain nulis dia ngeliatin temennya nulis malahan gitu ya. Jadi bisa nggak dia melakukan belajar dalam kelompok dan juga mengerjakannya secara mandiri, walaupun ini masih minim juga nggak ada masalah ya, nggak apa-apa ya, tapi udah ada kuncupnya gitu ya. Kemudian yang berikutnya dari sedikit memiliki akademik. Ya, jadi itu tujuan sekolah selain harus sosialisasi dan interaksi, kita juga diharapkan belajar anak ini akademik. Walaupun barangkali targetnya, ini kan tergantung sekolahnya, jenis sekolah apa yang dimasuki anak ya. Tapi kalau saya di sini dalam hal ini masuk ke dalam sekolah inklusi yang masuk di kelas umum gitu ya, tentu ada hal-hal yang memang anak ya bisa ikut di dalam pelajarannya. Walaupun dalam prakteknya ada namanya IEP, Individualized Education Plan, jadi benar-benar rencana belajar individu, ya barangkali dia tidak sama dengan temannya, tetapi paling tidak dia memahami. Jadi contohnya gini, kita belajar sains ya, belajar sains tuh ya sains ya. Misalnya tentang metamorfosa kupu-kupu gitu ya. Mungkin temannya bisa menjelaskan metamorfosa dari ulat, caterpillar ya ulat, terus dia makan jadi kepompong jadi apa gitu, terus jadi kupu-kupu gitu ya. Nah, barangkali dia nggak perlu yang sampai menjelaskan tahu detail, tapi paling nggak dia tahu bisa ngejelasin ini jadi apa, ini jadi apa, ini jadi apa, jadi apa dalam suatu siklus kehidupan gitu ya, kehidupan kupu-kupu, kehidupan kodok misalnya kayak gitu ya, atau kehidupan manusia misalnya ya. Jadi barangkali perlu disederhanakan, tetapi ya paling nggak dia bisa dengar, dia bisa paham. Jadi sewaktu guru menjelaskan, ada hal-hal yang memang dia bisa tangkap. Tetapi ini tentu kembali lagi adalah memang anak yang ikut di dalam kelas inklusi, kelas umum ya. Barangkali kalau pengaturannya berbeda, akademiknya mungkin tidak standarnya tidak seperti ini. Tetapi ya inilah yang harus kita pikirin. Paling nggak ada dikit aja itu sudah punya ya. Dan anak juga sudah bisa mengerjakan tugasnya dengan mandiri. Nah sekarang agak-agak stres langsungnya orang tua jangan ya gitu. Waduh banyak banget nih anak saya gimana nih gitu ya penentuannya, gimana dia bersekolah, sekolah apa yang pas, karena kan ada macam-macam sekolah ya seperti tadi juga diterangkan ya. Nggak usah stres, akan dibantu oleh para profesional. Jadi kita disilakan diskusikan, komunikasikan dengan profesional yang menangani anak Anda, ya misalnya dokter, kemudian psikolog. Seperti Prof juga tadi sampaikan bahwa IQ merupakan salah satu penentu, ya kira-kira anak ini bagusnya kemana. Tapi tentu harus yang diingat adalah IQ dalam memandang IQ anak dengan autisme ini agak beda gitu dengan maksudnya dengan membacanya harus hati-hati gitu ya, harus dengan psikolog yang memahami anak dengan autisme supaya ya kira-kira kita ngebaca mengarahkannya pas gitu ya, karena kan spesifik itu pengetesan IQ. Mungkin nanti bisa dilanjutkan kepada yang psikolog klinis ya nanti ya dengan Bu Sari ya.
Terus kemudian terapis yang menangani anak, pasti mereka tahu banget dalamnya anak ini bisanya apa, nggak bisanya apa, ya silahkan dikomunikasikan. Kalau kami sebagai behavior analyst kayak saya, kita kan banyak assessment tools ya, salah satunya VB-Map. Jadi VB-Map yang kita jelas-jelasin kemarin ya sebelumnya itu adalah memiliki milestone, jadi tonggak kemajuan anak ya. Kita juga ada lagi yang sebetulnya namanya barrier assessment dan transition assessment. Barrier itu hambatan apa sih yang anak miliki supaya kenapa dia belajarnya kurang bagus, kenapa dia belajarnya memiliki masalah gitu. Nah, kemudian kalau transition assessment itu lebih ke arah persiapan anak bersekolah. Ini nih maksudnya, ini yang kita bicarain sekarang ya. Jadi apa sebagai behavior analyst kita selalu berbicara dengan data. Jadi kita biasanya ya kita petakan dulu nih VB map milestone-nya anak seberapa, bariernya, hambatannya dia seberapa, kemudian baru kita petakan transisi assessment-nya. Jadi kesiapan anak, karena kita bisa bicara dengan data, kelihatan dipetakan ini dia siap apa enggak untuk bersekolah gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Kemudian yang berikutnya, keputusan penempatan bersekolah akan jatuhnya kasus per kasus. Jadi saya agak susah nih kalau misalnya hari ini ada pertanyaan misalnya, anak saya umur sekian bisa ngomong gini, masuknya ke TK apa SD? Aduh bingung saya Maya. Jadi karena ini kasusnya jatuhnya akan kasus per kasus, tergantung anak dan tergantung sekolah yang tersedia di bapak sama ibu. Kadang nggak cuma tergantung sama anak, anaknya bisa ini, bisa itu, tetapi juga sekolahnya mendukung atau tidak ABK. Nah, itu juga masalah yang rumit dan saya tahu banget itu bikin pusing kepala. Saya orang tua BK, saya berjuang untuk mencari sekolah anak saya dari usia dia 3 tahun. Jadi bayangin 3 tahun, diagnosa juga baru ya. Dia diagnosa sekitar umur 2 tahun lebih, hampir 2,5. Saya masuk di waktu itu saya belum ngerti ya. Jadi saya ini jangan ditiru sih. Saya belum ngerti karena saya pikir kan saya masih sesuai dengan mitos ya waktu itu ya. Bahwa kalau di sekolah juga anaknya pintar ngomong. jangan ditiru, tetapi waktu itu saya mencari sekolah untuk anak saya umur 3 tahun aja udah semua ditolak di mana-mana gitu. Padahal saya nggak bilang autis ya, saya cuma bilang anak saya speech delay, langsung penuh. Yang tadinya kelasnya ada, tiba-tiba penuh. Jadi saya tahu banget deh ngadepin sekolah ini bikin pusing kepala. Oke, jadi kita lihat. Jadi apa ini yang dipersiapkan orang tua dalam bersekolah? Jadi kita udah pikir ya, oke kita konsultasikan dengan yang berwenang menangani anak, yang memahami anak dan memahami perkembangan anak. Terus tapi dari sisi orang tua apa nih yang kita harus siapkan ya. Jadi kita harus menyasar sekolahnya yang memiliki program ABK. Jadi apakah sekolah menerima atau memiliki program atau tim khusus di dalam menangani ABK ya. Guru yang tidak mengerti tentang ABK tuh agak salah. Jangan-jangan mohon maaf ya, barangkali salah nanganin ABK gitu karena kayak misalnya seperti tadi ya, kadang-kadang mohon maaf, kadang-kadang kan kalau dibilang ABK suka misalnya ganggu temennya gitu ya, sering dibilangnya nakal gitu ya, padahal dia nggak nakal, cuma mungkin dia nggak bisa mengungkapkan apa yang dia mau. Temennya udah bisa ngerjakan sesuatu, dia pamer sama bu guru, aku bisa ini, bagus nggak gambarnya gitu, sementara anak kita mungkin dia bingung pengen menarik perhatian guru, yang dia lihat gampang, pukul aja teman sebelah langsung dia dapat perhatian, kamu nggak boleh nakal, ayo disetrap. Nah, atau mungkin ayo keluar ke tempat kepala sekolah. Kalau anak normal ya takut ke kepala sekolah, ya anak kita kesenengan karena dia ditarik dari kelas berarti saya nggak harus belajar, teman-teman belajar, saya mau main di ruang kelas di kepala sekolah gitu ya. Jadi kita harus memang mencari sekolah yang memang mengerti ABK, sangat sabar menghadapi ABK supaya tujuan kita sama-sama tercapai. Dan ini cuma bisa dilakukan kalau orang tua terus terang dengan kondisi anak. Sayangnya banyak yang tidak terus terang. Saya pernah memberikan satu pelatihan di suatu sekolah inklusi yang menerima ABK. Saya kadang-kadang jadi lucu juga. Waktu saya memberi presentasi kepada guru-guru normal, ya berarti kan ini ke sekolah inklusi anak normal ya, yang anak sekolah inklusi ini memasukkan 1 atau 2 anak untuk ABK di dalam kelas, jadi digabung di dalam kelas. Lucunya gurunya tuh begitu saya presentasi tentang autisme, tentang ADHD, langsung bilangnya, oh saya tahu, oh berarti si ini tuh ini dia berarti ada autisnya, ini ada ADHD-nya. Saya bilang, ibu nggak tahu bu? Saya nggak tahu katanya. Karena waktu ditanya, anaknya mah jawab-jawab aja, karena ditanyanya kan hal-hal yang kadang-kadang barangkali untuk anak autis tidak sulit. Misalnya 1, 2, 3 waktu di tes awal gitu kan. Tapi ternyata dalam perjalanannya anak ini masih memerlukan banyak bimbingan gitu ya dalam terintegrasi di dalam kelas yang
sama-sama temennya gitu. Jadi lucu juga, oh berarti orang tuanya nggak ngasih tahu. Dan lucunya kadang-kadang gurunya suka ada yang komen juga, saya tahu dia ABK. Akhirnya, tahu dari mana Bu? Saya lihat dia keluar dari tempat terapi. Jadi saya rasa mungkin orang tua saya bisa mengerti pandangan orang tua. Saya sendiri orang tua, jadi mungkin orang tua berpikir kalau saya kasih tahu anak saya ABK, anak saya pasti nggak diterima. Jadi ini kayak apa ya, hubungannya tuh kayak mana duluan nih, ya udah saya bohong aja supaya saya diterima. Atau kalau udah diterima nggak mungkin dikeluarin. Dan biasanya sekolah tentu kalau mengeluarkan siswa, apalagi udah daftar, udah bayar segala macam, tentu kan banyak sekali pertimbangan. Tetapi kan dalam sisi lain pertimbangan kita sebagai orang tua, apakah ini bermanfaat buat anak ke depannya? Jadi jangan berpikir kalau namanya sekolah tuh tujuan tercapai gitu. Banyak sekali kendala ataupun hal-hal yang harus kita pertimbangan untuk masa depan anak secara jangka panjang gitu ya. Kemudian programnya harus disederhanakan, dipersiapkan sarananya, mungkin perlu bantuan guru pendamping ya. Entah dia sekolah pengaturannya seperti apa, yang saya juga nggak bisa cerita karena ini sangat tergantung dari pilihan sekolah yang ada di sekeliling dekat rumah Bapak Ibu, tetapi tentu harus kita lihat apakah anak misalnya harus kita siapin nih, apakah anak benar-benar siap mandiri di kelas, atau misalnya perlu bantuan guru pendamping, ya mungkin perlu sebagian, mungkin perlu penuh, ya kan jatuhnya kasus per kasus. Kemudian pilihan sekolahnya apa? Banyak sebetulnya. Beberapa pilihan, misalnya sekolah umum, inklusi, ya jadi dalam arti kata sekolahnya sekolah umum, anaknya dimasukkan digabung ke kelas sekolah umum, ya. Kemudian ada lagi namanya sekolah umum tapi kelas khusus. Jadi sekolahnya sama sekolah umum, dia tidak ada label SLB, tetapi dia sekolah umum, tetapi sebetulnya di kelasnya tuh digabung. Yang digabung tuh semua ABK dikumpulin. Gitu. Kalau yang tadi kan yang ABK dimasukin ke kelas, ya biasanya 1 sampai 2 anak per kelas biasanya. Terus yang berikutnya ada sekolah umum tapi kelas khusus. Jadi namanya mah tetap sekolah umum tapi sebetulnya dia di kelas khusus. Gitu ya. Itu mungkin sebetulnya selayaknya seperti SLB gitulah ya, atau mungkin termasuk juga bisa juga homeschooling, bisa juga yang saya lupa kayak masukan adalah sekolah transisi seperti yang Prof sebutkan di klinik anakku ada. Saya sendiri anak saya sebetulnya mengalami sekolah transisi dulu 2 tahun sebelum dia masuk ke sekolah beneran, sekolah umum ya maksudnya. Dia sekarang sampai ada sekarang ini di sekolah umum digabung dengan temannya, jadi bukan di kelas khusus, tetapi ada pengaturan. Oke, manajemen bersekolah ini juga penting ya. Orang tua juga harus bisa mengatur sebagai dirijen gitu ya. Jadi informasi anak ya kita pengennya semua satu atap, tapi sayangnya di Indonesia apalagi ya, jangan kan di Indonesia ya, di sini juga ya. Kita tuh belum bisa benar-benar menyatukannya semua di dalam satu atap gitu ya. Jadi akhirnya sekolah di sini, terapi di sini, ABA di sini, OT di sini. Nah, ruwet hubungannya. Jadi sebagai orang tua ya paling nggak kita menginformasikan anak ini udah belajarnya ini, programnya ini, jadi kayak kita kayak dirijen yang mengatur gitu loh ya, suka nggak suka harus kita jalani seperti ini supaya guru terapis juga memiliki pandangan yang sama tentang anak kita dan kita majunya tuh ke depan sesuai dengan arah sama-sama gitu, nggak yang satunya begini anaknya bingung. Dan terus terang seringnya anak ABK itu memanfaatkan orang-orang yang nggak ngerti. Jadi kalau anak saya tuh ya setiap naik kelas nih ya, saya udah tahu banget nih. Kalau yang namanya naik kelas, dia itu pasti kan gurunya baru. Dia tuh suka nggak bisa apa-apa. Pura-pura nggak bisa apa-apa, nulis aja pura-pura nggak bisa. Kalau dia tahu kalau dia nggak bisa, nanti dia dibantu atau dia tugasnya lebih gampang gitu ya. Jadi ya enggak, yaudah. Jadi saya selalu membikinkan, dia bisa ini. Kalau dia nggak bisa, pura-pura nggak bisa, berarti dia harus di-push, saya bilang gitu. Jadi ya udah saya kasih tahu tuh gurunya. Jadi biasanya berapa hari juga dia udah langsung perform seperti seharusnya gitu. Jadi emang agak-agak unik ya anak-anak ini ya. Unik-unik gemesin maksudnya. Kemudian kita harus kenalin juga lingkungan sekolah. Sekolah, ya sebelum sekolah dimulai kita harus kenalkan. Karena anak-anak ini biasanya memiliki masalah dengan adaptasi. Ya, jadi kalau adaptasinya nggak bagus, dia nggak ngerti mau sekolah tuh mau ngapain, kalau pengen ke toilet di mana, kalau dia pengen main playground di mana. Nah, ini kadang-kadang membuat ketidaknyamanan, akhirnya kalau dia nggak paham, takutnya timbul problem behavior. Kan kita pengen kenalkan, gitu ya. Jadi gunakan social story, jelasin, kamu tuh di sini sekolah itu ngapain, nanti ada teman-teman, nanti ada bu guru yang akan memberikan penjelasan tentang gini, kamu harus gini, harus nurut, bla 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 gitu ya. Itu ada di dalam buku cerita, kita sebut social story. Atau boleh aja buku-buku yang available di toko buku ya tentang bagaimana bersekolah, itu sering dibacakan sehingga anak tahu ekspektasinya kalau sekolah tuh seperti apa gitu ya.
Kalau bisa beberapa hari sebelumnya, kadang-kadang kan suka ada open house ya di sekolah ya. Nah, anaknya diajak, dikenalin ini bu gurunya nih. Kalau kebetulan kita kan biasa kalau sekolah tuh kan di satu lingkungan ya, suka ada ya, oh si ini juga teman kita sekolahnya di sana. Nah kita kenalin dulu gitu dengan teman anak kita supaya dia nggak kaget. Kalau ada yang wajahnya yang dia udah agak kenal dikit ya, beberapa walaupun belum semua, paling nggak dia udah merasa nyaman. Jadi problem behavior-nya minim. Kemudian lokasi-lokasi aktivitas dikenalin ya, toilet di mana, kantin di mana, olahraga di mana. Nih nanti deh kalau kamu olahraga di sini loh, gitu ya. Atau mainnya di sini nih, playgroundnya, toilet kalau kau pengen pipis, cuci tangan di sini ya, gitu. Jadi kita harus tahu kan kalau perlu kita stimulasikan ini. Ya, kalau bisa dilakukannya sebelum dimulai sekolah, supaya waktu di sekolah tuh dia udah tinggal maju aja. Nah, ini nih satu lagi nih, ini kan sebagian pasti udah ada yang sekolah nih kan, libur udah lama dari bulan Maret ya. Jadi sekolah lagi Januari nih, jangan-jangan dia lupa lagi. Ya, jadi tolong dikenalin lagi nih supaya waktu nanti dia benar-benar masuk, dia udah tidak tidak kaget lagi. Ya, tentu ini dengan protokol kesehatan. Nah, tambah lagi nih protokol kesehatannya harus jelas. Jadi sekarang kalau memang nanti prasyaratnya anak harus pakai masker, dimulai dari rumah. Jadi benar-benar dipakai. Karena memakai masker seharian tentu nggak gampang buat ABK ya. Buat kita aja saya ngap gitu ya. Tetapi untuk ABK kan wajib. Nah itu juga harus kita siapin. Jadi nggak tiba-tiba langsung hari itu langsung suruh pakai masker seharian. Nggak. Jadi mungkin berapa seminggu atau mungkin sebelum-sebelumnya biasakan setiap belajar, setiap kita terapi atau apa pakai masker deh, pakai masker gitu. Jadi dia waktu sekolah sudah terbiasa. Termasuk kembali rutinitas apa yang dilakukan ya. Jangan lupa rutinitasnya, tadi saya juga udah bilang ya, ke toilet gimana, ngambil buku gimana, nyiapin kotak gimana. Kalau perlu kita lakukan simulasi, terutama untuk anak-anak yang agak kesulitan dengan perubahan. Kan beberapa anak ada ya, ada yang enggak, ada yang iya. Kalau anak saya termasuk yang tidak, tetapi ada beberapa anak yang kalau ada perubahan itu agak susah, agak rigid gitu ya, agak kaku. Terus kalau dia lagi senang main, terus kita bilang udah istirahat, mainannya disimpan. Ada beberapa anak yang menjadi marah dan sebagainya. Nah ini harus dilatih terus juga. Nah sekolah ini ternyata, dan sayangnya walaupun kita udah ketemu sekolah yang pas, anaknya udah diterima, ternyata bukan akhir segalanya loh. Tetapi adalah sebetulnya ini adalah perjalanan yang sebenarnya di dunia, sebenar-benarnya dunia. Nah, dan kadang-kadang terus terang sebagai orang tua akhirnya jadi tahu bagaimana, mohon maaf ya, bagaimana terlambatnya anak kita, dan itu ternyata tidak gampang untuk dilihat orang tua. Jadi kalau kita dari satu sisi merasa senang anak kita diterima di sekolah umum, yang berarti suatu pencapaian, anak kita seperti kayak normal gitu ya. Tetapi di sisi lain kita kalau lihat sendiri anaknya ini agak terlambat kan dengan teman-temannya. Nah itu benar-benar kayak realnya tuh anak kita tuh segitu. Dan ini agak-agak bikin baper sebetulnya ya. Tetapi ya kita nggak boleh baper. Jadi kita harus selalu optimis, selalu mengedukasi guru, teman, dan orang tua lain mengenai kondisi anak kita tuh supaya anak kita tuh begini, supaya mendapat pengalaman optimal. Contoh aja, pertama-tama saya masuk kelas sekolah anak saya ke sekolah umum di TK-an. Anak TK kan masih polos ya. Jadi waktu saya jemput tuh teman-temannya pada datang. Itu tadi Rehan lapor semuanya. Itu tadi Rehan cuma duduk-duduk, cuma tidur-tiduran dia, kakinya digini-giniin, katanya disuruh ngapa-ngapain nggak mau. Kalau kita sebagai orang tua yang baper, kita langsung sedih, oh anakku gitu ya. Tetapi nggak apa-apa, ini kan suatu proses ya. Kita diskusikan kepada guru, ini gimana nih, kenapa anak saya begitu penanggulangannya. Terus juga kita berikan edukasi kepada teman-temannya. Jadi kita edukasi teman-temannya. Rehan mungkin lagi apa ya, kita bilang mungkin Rehan lagi capek, tapi nanti lain kali suruh Rehan duduk ya, bantu gurunya. Atau jadi waktu itu gurunya, murid-muridnya selalu dikasih tahu sama gurunya. Saya juga dengarnya bukan dari guru, saya malah dengar dari temennya suka gosip nih, temennya Rehan, anak kecil biasa kan. Iya, ke Rehan gurunya bilang bahwa Rehan is our special friend gitu. Jadi kita harus treat him special, he is different gitu ya. Tetapi kita harus ajak dia main, harus ajak dia supaya dia bisa ngomong, supaya dia bisa gitu. Jadi gurunya memberikan masukan-masukan positif kepada anak. Ini apalagi anak-anak TK, anak-anak SD yang kelas bawah, mereka kan masih sangat pure ya, masih sangat polos gitu ya. Jadi ya
justru kita masukkan, tolong deh, ayo deh diajak main ya, Rehan tuh bisa kok main, cuma harus diajak main gitu ya. Jadi kita lakukan hal-hal yang positif sehingga ini akan mendukung anak kita, kemajuan anak kita gitu ya. Jadi jangan malah ikutan baper gitu ya. Jangan kita diomongin anaknya kayak gini gitu lah. Gitu ya. Jadi kayak gitu. Nah, yang belum berhasil ya, ini saya juga ngerasain kan belum berhasil ya. Saya juga ngerasain tuh waktu umur 4 tahun di assess di sekolah umum, anak saya nggak berhasil gitu ya. Bete-nya banget, tetapi kan ya kita harus pikir lagi ke depannya seperti apa. Makanya akhirnya saya masukkan ke sekolah transisi ya. Jadi dari dia umur 4 tahun, dia nggak berhasil masuk sekolah umum inklusi, masuk TK, saya masukkan ke sekolah transisi selama sekitar 2 tahun. Ya kita coba lagi nih, kita lihat 6 bulan lagi, 12 bulan lagi, kira-kira nih anak mampu apa enggak. Target kita begitu. Jadi saya coba waktu itu setahun, saya tanya sama gurunya, nih kira-kira udah siap belum? Dia bilang kayaknya 1 tahun lagi, Ruri, baru dia siap. Ya udah saya masukkan 2 tahun. Ya, jadi konsultasikan dengan profesional yang menangani anak Anda, tetapi jangan lupa alternatif pembelajaran lainnya. Jadi seperti saya bilang tadi, mungkin dia perlu juga kelas khusus tapi di sekolah umum, atau dia perlu sekolah khusus perantara seperti yang saya alami, yang saya lakukan ya. Di klinik anakku juga ada. Barangkali juga mau nggak mau barangkali dia masuk ke SLB atau ya programnya homeschooling. Gitu. Ini semua jatuhnya kasus per kasus tergantung sana. Tapi kalau saya pribadi ya, kalau anaknya masih kecil, saya sih lebih baik sekolah. Apapun, maksudnya jangan homeschooling dulu. Kalau masih anaknya masih kecil, karena disinilah dia belajar bersosialisasi. Tapi nanti kalau misalnya udah usia SMP, SMA, ya kita lihat lagi dia seperti apa. Tapi kalau TK, SD, biarlah dia experience, memiliki pengalaman, benar-benar masuk terjun ke dunia yang sebenarnya di sekolah ya. Dan jika Anda belum memenuhi syarat juga, jangan hanya terpaku pada sekolah umum, ya, gali potensi anak, bakat anak, potensinya di mana. Jadi kalau memang ternyata kondisinya tidak memungkinkan, kita lihat umur kita anaknya berapa, terus kemudian kemampuan anak kan kalau udah diterapi kan kelihatan ya. Kita jangan terpaku bahwa sekolah umum adalah satu-satunya jalan. Gali potensi dan bakat anak. Apalagi zaman sekarang sekolah bukan satu-satunya. Sekolah umum itu bukan salah satunya penentu sukses. Zaman sekarang YouTuber aja penghasilannya gila-gilaan. Saya sebetulnya juga nggak ngerti kenapa misalnya YouTuber yang paling top di Indonesia itu sebetulnya apa gitu ya. Tapi penghasilannya luar biasa gitu ya. Jauh di atas yang kayaknya orang kerja tuh udah jauh banget gitu. Tapi ya kita nggak bilang anak kita jadi YouTuber ya. Tapi malahan justru anak-anak sekarang kalau ditanya pengen jadi apa, mungkin mereka nggak mau jadi dokter lagi nih. Maaf nih Prof ya, nggak pengen jadi lagi misalnya insinyur atau pilot ya, atau jadi pengacara dan lain-lain. Mungkin mereka cita-cita mereka sekarang jadi YouTuber, kayak anaknya Raffi Ahmad mungkin. Atau kayak siapa, Gempi. Jadi banyak sekali jalan menuju Roma, barangkali dia tertarik kepada dunia musik, dunia mungkin bisa melukis, mungkin bisa jadi chef. Jadi banyak sekali lah yang bisa menghasilkan gitu ya. Jadi kalau seperti zaman dulu ya, walaupun ada beberapa tidak terkonfirmasi bahwa Einstein, Mozart, Temple Grandin, Daryl Hannah bahkan seorang artis adalah juga berada di spektrum. Ini yang baru-baru aja tahun lalu, Caudalie, pemenang American Got Talent ya 2019, itu dia benar-benar dia tunanetra dan dia juga autistik. Waktu di interview pertama kali dia audisi di depan Simon Cowell gitu ya, itu benar-benar suara aja ngomong karena dia autistik ya, jadi benar-benar autistiknya yang kita bisa bilang low functioning gitu ya, tetapi ditemukanlah bakatnya bermusik dan menjadi sangat-sangat luar biasa dan beda sekali dari dia nyanyi dan dia juga berbicara gitu ya, walaupun ini sebetulnya mungkin kasus yang agak jarang, tetapi ya tetap aja ada kemungkinan itu ya, kalau kita nggak akan tahu kalau kita tidak mengeksplor anak kita gitu. Kalau kita terpaku bahwa dia nggak bisa sekolah, sedih gitu ya, masa depannya gimana, zaman sekarang nggak harus sekolah loh, nggak harus sekolah umum loh untuk bisa menjadi sukses. Yang penting anaknya bisa mandiri, alhamdulillah bisa menghasilkan gitu ya. Jadi banyak jalan menuju Roma. Oke, sebagai penutup, saya ingin memberikan suatu persembahan dari Caudalie waktu dia menjadi pemenang American Got Talent 2019 yang luar biasa sekali, dan ini juga memang kita bilang autistik yang low functioning ya, jadi yang berbicara juga agak lumayan tersendat-sendat, tetapi bisa memiliki bakat yang luar biasa seperti ini. Our next finalist. Tonight, he's performing with a 3-time Grammy Award nominee and British chart-topping singer, songwriter, actress, and activist. Please welcome Caudalie and the incredible Leona Lewis.
knows my heart beats, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Ya, saya rasa demikian ya. Jadi kita sebagai orang tua memang pasti mau ya, I climb every mountain, I swim every ocean ya, supaya mendapat yang terbaik buat anak. Tapi ya ada beberapa hal yang memang harus kita lakukan dan memang kita harus mau nggak mau kita hadapi. Tapi optimis aja lah, insya Allah pasti ada jalannya. Oke, terima kasih. Demikian penjelasannya. Barangkali ada pertanyaan, saya kembalikan ke Mbak Sari. Atau Prof dulu, silakan Prof. Ya, terima kasih Bu Ruri. Saya kalau lihat video-video begitu yang ada keahlian khusus pada anak-anak itu suka merinding saya. Jadi di sini juga banyak Bu Ruri yang seperti ini. Ada yang jadi penyanyi, ada yang jadi pelukis. Ya, cukup banyak juga, tapi sayangnya tidak semua anak mempunyai keterampilan yang lebih seperti ini. Kebanyakan sih rata-rata, sebagian lebih mungkin bisa kita sebut sebagai safang ya. Ya. Tapi sayangnya sebagian juga ada yang kurang. Jadi IQ-nya kurang. Seperti juga di anak-anak yang bukan autis itu juga tetap ada anak-anak yang IQ-nya kurang kan sedikit lah. Ini yang perlu penanganan.